Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk pembahasan produk-produk dari Bosch. Di kanan kiri saya ini guys ya, ini ada gerinda produk Bosch yang mempunyai harga sangat terjangkau. Kalau kita lihat di sisi kanan, ini ada GWS 060. Ini adalah sebuah gerinda yang sangat legendaris gitu ya. Harganya juga dari 350-an ribu sampai 400-an ribu. Banyak banget ini ya. Terjual ribuan itu di toko-toko. Dan ternyata untuk tahun ini Bosch Indonesia melaunching penerusnya, yaitu GWS 700. Sampai dengan video ini dibuat, saya belum tahu untuk harga dari GWS 700. Jadi kalau kita lihat ya, di bagian depan ini tertulis power dari gerinda ini 710 watt. Sementara kalau GWS 60 setahu saya itu di 600-an watt. Ini sebenarnya sisa giveaway kemarin. Saya kan udah siapkan 3, tapi pemenang 3, yang 2 udah saya antar. Dan 1 orang belum verifikasi, akhirnya saya nyatakan gugur. Sebelum saya kocok ulang, ya udahlah kita buat perbandingan dulu ya antara GWS 60 dengan GWS 700. Secara bentuk berbeda jauh ya. Ini lebih compact, lebih kekinian ya secara modelnya. Nanti kita akan buka. Untuk supaya Anda lebih yakin lagi dalam membeli produk-produk dari Bosch ya, tentunya Anda harus membelinya di official store. Semua produk Bosch ini yang saya review, saya udah santumkan di kolom deskripsi. Itu terjamin keasliannya. Gimana supaya yakin lagi? Anda perlu mengaktifkan Be Connected ya. Ini di setiap kemasan dari Bosch pasti mencantumkan aplikasi Be Connected. Tinggal scan pakai handphone, nanti ketahuan ya. Di situ Anda silakan masukkan nama Anda, alamat, kemudian tipe, udah nanti akan terlihat ya bahwa produk yang Anda beli asli atau tidak. Kemudian jika Anda akan mencari service center, mencari dealer-dealer, toko-toko resmi dari Bosch Indonesia, Anda bisa melihat di Be Connected itu. Juga ada poin-poin menarik yang bisa Anda dapatkan ya, poin promik, sehingga nanti bisa Anda tukar dengan merchandise dari Bosch. Ini sebuah terobosan baru. Kalau kita lihat di sini secara RPM-nya itu di 12.000 tertulis, berat 1,6, ukuran dari mata pisau di 100 mili, spindle-nya ukurannya M10, 710 watt. Nanti kita akan uji. Ini adalah GWS 60. Di sini wattnya di bawahnya ya, 670 watt. Ukuran dari mata pisau sama di 100 mili. Jadi kalau secara spek, Bosch ini ada upgrade ya di GWS 700 ini. Kita akan langsung untuk unboxing untuk melihat perbedaan kedua gerinda ini. Kita buka dulu yang GWS 700. Biasa, buku petunjuk. Ini handle-nya. Covernya tebal nih guys. Bukan yang menyak-menyek. Apa itu menyak-menyek? Jar. Nah, ini kosong ya. Nah, ini seperti ini unitnya. Saya akan buka yang pendahulunya, GWS 060. Covernya berwarna hitam. Kemudian ini kuncinya, ini unitnya. GWS 60. Ya seperti ini guys ya. Kalau yang GWS 060 tidak termasuk handle. Nggak ada handle-nya. GWS 700 dapat handle. Keduanya mendapatkan kunci. Ini kalau kuncinya yang GWS 700 seperti ini. Yang GWS 60 ya, yang seri lama seperti ini. Yang nantinya akan discontinue ya, akan nggak ada, diteruskan dengan generasi GWS 700. Ketebalannya ya sama-sama lah ini, hanya modelnya berbeda. Kemudian cover GWS 60 berwarna hitam, GWS 700 berwarna silver, dan GWS 700 lebih tebal secara covernya. Kita akan lihat ya panjang kabelnya. Saya urutin begini. Ini yang berwarna doff punya GWS 60, lebih panjang kira-kira di 40 sentian. Kalau besarnya memang secara kasat mata begini ya, lebih besar yang GWS 60. Tapi kalau melihat ukurannya sama-sama di 0,75 meter persegi luas penampang kawat tembaganya. Kemudian build quality. Di sini kelihatan guys ya bahwa penerusnya GWS 700 ini mempunyai grip yang lebih kecil, sehingga akan lebih safety ya, karena kita menggenggamnya ini akan lebih erat gitu ya, karena ini lebih kecil dibandingkan dengan GWS 60. Ini lebih besar untuk model mesinnya ini. Jadi kita megangnya memang lebih enak guys ya. Slim, langsing guys.
Ya Jar ya, langsing ya. Ya. Jadi dimegangnya akan lebih mantap lagi. Juga bertekstur ya, lekuknya ini. Di bagian tengahnya ini mengecil, sehingga kita kalau mau megang yang seperti ini lebih enak lagi. Untuk cutting wheel ya, pemotongan misalnya, sama-sama tidak menggunakan grip karet ya, baik yang 60 maupun 700. Ya maklum, ini adalah gerinda entry level dari Bosch. Bosch ini untuk angle grinder ya, yang listrik itu juga serinya macam-macam, ada yang 7 in, ada yang 5 in, ada yang 4 in seperti ini, dan banyak banget lah, lebih dari 10 tipe. Kemudian ada perbedaan lagi, ini di warna switchnya. Kalau GWS 700 warnanya merah. Ini mirip-mirip dengan gerinda Bosch yang premiumnya yang harganya 900.000, 1 juta, ini berwarna merah. Nyaman juga untuk slide switchnya. Ini GWS 60 serba berwarna hitam, baik spindle lock maupun switch. Kemudian untuk cover gearbox. Nah, ini ada penyempurnaan di Bosch ya, di GWS 700 cover gearboxnya ini terbuat dari metal. Ya, ini yang sebelah kiri ini saya. Sementara GWS 60 masih menggunakan cover plastik. Jadi tentu GWS 700 secara logika akan lebih tahan lama untuk gearboxnya. Saya pernah pakai GWS 60 ini hampir 10 tahun guys ya, awet. Paling ganti karbon brush ya. Caranya tinggal melepas ini, satu skrup kita tarik, ganti karbon brush. Produk Bosch juga untuk spare partnya terjamin ya, banyak di pasaran. Ini GWS 60. ...88 dB, kemudian GWS 700. ...90 dB, ya selisih 2 dB lah ya, it's okay. Tapi sebenarnya ada perbedaan ini ya, apa karakter suara ya. Kalau yang GWS 60 cenderung lebih ngebass gitu ya, kemudian ini lebih treble gitu ya, nyaring gitu guys. Nah itu, karena memang power consumption-nya ini di 710 watt, kemudian Bosch GWS 060 itu di 600-an watt, sehingga ya memang ini terasa sih di tangan, bahwa RPM-nya lebih galak ini ya, GWS 700 ini, lebih jos. Kita akan ukur RPM-nya. Sehingga itu akan berpengaruh juga ke suara yang dihasilkan ya, tingkat kebisingan yang dihasilkan. Kita akan ukur RPM. ...7.500 RPM. 8.900. Jadi hampir 9.000 RPM ya. Wajar karena wattnya memang lebih tinggi, diklaim 710 watt, ini 600 watt. Itu tadi makanya suara yang dihasilkan GWS 700 itu terlihat terasa lebih nyaring, 2 dB dibandingkan dengan Bosch GWS 60. Nah, nanti Anda jangan kaget, Bang, kok GWS 60 cuma 7.000-an RPM, kayak yang cordless aja 7.000 RPM, padahal ini kabel. Gini guys, ini saya perlu ngasih pengertian kepada Anda. Kita sadar lah ya, bahwa PLN di Indonesia ini, khususnya tempat saya Bekasi, itu nggak mentok di 220. Voltase workshop saya ini paling kadang di 200 volt, 190 volt. Sehingga itu akan mempengaruhi kinerja dari semua power tool, semua mesin, semua apa, alat rumah tangga, mau AC, mau apa. Jadi kalau Anda merasa AC di tempat Anda itu kok jadi kurang dingin padahal baru kemarin servis, nah Anda cek tuh voltasenya. Ya, atau kulkas, kok kulkasnya nggak dingin? Tiba-tiba, itu bisa jadi voltasenya turun. Itulah PLN di Indonesia ya. Tapi itu tadi untuk daerah-daerah tertentu. Sekarang saya akan ukur berapa voltase rumah saya. Karena setahu saya GWS 060 ini RPM-nya di atas 8.000. Kita akan ukur guys ya, berapa voltase workshop saya sekarang. Existing. Anda bisa lihat tuh. Hanya di 185 volt. Makanya AC mau nggak dingin kan, Jar? Kalau malam suka. Nanti dingin-dingin jam 11 malam ya? Enggak, pagi jam 2. Ya, atau kadang jam 11 malam udah mulai dingin. Biasanya kalau di tempat saya Bekasi ini jam 2 malam udah mulai benar di 210 volt. Itu pun 210 masih di bawah 220 volt. Ya, 185 volt. Sehingga ini akan mempengaruhi kinerja dari power toolnya. Yang biasanya GWS 60 di 8.500 RPM ini turun di 7.500.
akan lihat untuk suhunya ya. Dari alat GTC 400 Bosch ini terlihat bahwa suhu tertinggi di 47 derajat. Ini adalah saluran pembuangan exhaust ya untuk mendinginkan motor. Jadi pastinya akan lebih panas. Kemudian motor kita akan lihat. Ya, motor di 44, 45. Kalau gearbox yang ujung ini di 46. Ya, gearbox di 45, 44. Motor di 39,6. Hampir mirip nih ya, selisihnya sedikit sekali antara GIS 500, GIS 500 dan GTC 400 dari Bosch thermal monitor. Jadi menurut saya secara suhu ya, kalau suhu menurut saya ini masih stabil. Tadi kita belah ya, plesteran itu akan saya bobok. Itu lebar dari carport ini kurang lebih di 4,5 meter. Gak ada masalah, semuanya lancar. Saya siramin air sedikit supaya debunya nggak terlalu banyak. Kemudian hasil ukur dengan GTC 400 dan GIS 500 juga suhunya sangat stabil guys ya. Nggak sampai 50. Gerinda entry level dari Bosch ini menurut saya layak juga ini sebenarnya untuk disiksa-siksa. Mantap. Jadi menurut saya getarannya ini termasuk minim. Ya, suaranya halus dan yang saya suka adalah gripnya. Gripnya ini lebih kecil daripada pendahulunya GWS 060. Dengan yang model kecil seperti ini ya, slim. Ini atasnya juga seperti ini ya, mengerucut ke bawah sehingga untuk misalnya kita akan masuk ke angle-angle yang sulit ya, itu mudah. Ini adalah besi hollow 4x4 ketebalan di 2 mili. Sengaja saya model begini, kita buktikan apakah ini enak untuk angle yang sulit. Yang saya rasakan adalah powernya besar, lebih besar dari pendahulunya. Kita akan coba memotong seperti ini guys. Sangat mudah, mantap. Besi strip ya, ketebalan 8 mili. Kita akan coba. Cepat ya untuk pemotongan dengan ketebalan 8 mili ini, sangat mudah. Kemudian ini ada kanal U, ini ketebalan kurang lebih di 4 mili. Jos ini untuk tenaganya ya, artinya RPM dan torsi menurut saya seimbang. Kita akan ganti ke mata pisau gerinda.
kita akan coba untuk menggerinda. Ini bekas-bekas pengelasan menggunakan GWS 700 terbaru. Wattmeter itu sempat tembus di 700-an watt, sehingga spek pada packaging dusnya ini 710 watt adalah real. Saya akan coba sekali lagi untuk pengamplasan. Ya, ini ada amplas susun atau orang sering menyebut flap disc. Ini yang tadi kita gerinda. Mau langsung saya amplas dengan flap disc produk dari Bosch. Sangat sebentar. Ini hasilnya seperti ini dengan flap disc Bosch dan GWS 700. Tadi tembus 700 wattan ya, Jan? 709. 709, yang artinya itu sesuai dengan spek pada produk ini. Jos. Sebelumnya kita ukur dulu untuk suhunya ya. Ini pada gearbox di 47 derajat. Aman ya. Belum 60 belum. Kalau yang namanya panas itu udah 60 sekian ya. Kalau 40-an, 50-an itu masih wajar, guys. Kemudian ini pada mesinnya ya, pada motornya di 44 derajat. 47, 45 gearbox. Coba saya pegang kayak apa. Ini mah anget sedikit, guys ya. Sama teh anget bikinan istri saya aja masih angetan teh manis ini mah. Bukan lebay-lebay gitu, bukan ya. Ini sama teh manis anget kalau kita makan di warteg, teh manis anget bu gitu. Itu masih panasan teh manis anget itu daripada ini ya. Ini juga anget-anget begini aja, guys. Menurut saya sih ini sangat recommended ya. Sampai dengan video ini dibuat saya belum tahu harga jual dari penerus GWS 060 ya, yaitu GWS 700. Iya. Luar binasa. Oke guys, tadi Anda sudah lihat sendiri pengujian dari GWS 700. Ini gerinda terbaru. Kemudian feel yang saya rasakan ya, untuk getarannya sangat minim. Temperatur yang dihasilkan baik itu gearbox maupun pada mesinnya, dinamonya ini cuman anget-anget biasa. Ya, di gearbox aja maksimal hanya di 47 derajat. Kemudian di hasil pengukuran wattmeter pada saat saya menggerinda itu juga tembus ke 700 watt, yang artinya ya ini udah sebenarnya walaupun ini gerinda entry level di Bosch ya, untuk tingkatan di Bosch ini udah yang entry level, tetapi di 700 watt itu termasuk gerinda-gerinda performa tinggi. Kita lihat kalau di Bosch itu ya macam-macam gerindanya, ada yang entry level yang seperti ini, atau kalau dulu GWS 060 di atasnya masih banyak lagi, termasuk yang dulu pernah kita review ya, yang GWS 900 heavy duty yang pedal switch ya, itu berharga di 1 jutaan, macam-macam, yang 7 in ada, yang 5 in ada, yang 4 in ada. Untuk mengamplas media las seperti ini besi juga itu cepat. Pemotongan hollow dengan bentuk yang slim seperti ini ya, compact, ini juga enak banget ya, kita mau model kayak apaan.
enak untuk menjangkau posisi-posisi yang sulit. Mantap sih ya, sangat recommended. Jadi ini jos banget lah, ini gerinda murah meriahnya Bosch ya. Silahkan Anda follow Instagram Bosch Indonesia, YouTube ya Bosch Indonesia, dan Facebooknya, karena di sana juga banyak pengujian-pengujian maupun katalog-katalog dari produk-produk Bosch. Jangan lupa juga untuk subscribe Abang-Abangan Channel, follow Instagram Abang-Abangan Channel dan TikToknya. Sekian video review ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Om Ayu, Abang-Abangan Channel.